Galih Wasisto selaku Klasen Lighting Design dari HTII, Bapak Wibawa Jati Kusuma selaku Chief Commercial Operation PT Signify Commercial Indonesia, serta di sini juga telah hadir moderator seminar Ibu Dr. Insinyur Endastianingsi MT, selaku dosen Universitas Tarumanagara dan Wakil Ketua Umum HTII yang akan memandu seminar kita pada hari ini. Baik, puji dan syukur atas kasih dan karunia Tuhan, sehingga kita semua dapat berkumpul mengikuti kegiatan seminar kita pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dan juga tentunya semoga kita semua dapat tetap semangat mengikuti kegiatan seminar kita pada hari ini hingga selesai. Baik, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, ada baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Bapak Insinyur Beno Salinas, selaku Ketua Umum HTII. Kepada Bapak Beno Salinas, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Yunita ya. Jadi terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Mungkin tidak berlama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta webinar HTII. Terima kasih atas kesempatan kali ini yang kita bertemu lagi dalam webinar series HTII tahun 2022 dengan topik yang mungkin lagi sangat menarik dan hangatnya di sini. Ini kaitannya dengan implementasi tingkat komponen dalam negeri pada pembangunan. Nah, mungkin kita barusan juga mendengar Pak Presiden juga terus mencanangkan meminta penerapan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri, terutama dalam penggunaan barang dan jasa dengan pemakaian komponen dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan dalam jumlah tertentu wajib dilaksanakan terutama pada proyek-proyek yang dibangun menggunakan anggaran negara. Ini memang sekarang banyak sekali proyek-proyek yang terutama proyek-proyek negara yang dijalankan. Oleh karena itu sistem pencahayaan sebagai bagian dari industri yang mendukung pembangunan di Indonesia, terutama infrastruktur seperti lampu jalan, lampu penerangan gedung, interior, dan lain sebagainya. Langkah baiknya juga mendukung pemberdayaan produksi dalam negeri, mengurangi pemakaian barang-barang impor, dan guna menunjang penerapan peraturan pemerintah tersebut. Nah, hal yang menarik yang menjadi topik seminar kali ini adalah kesiapan daripada pemerintah dalam mendukung penerapan TKDN pada industri sistem pencahayaan, di mana masih banyak komponen utama sistem pencahayaan belum dapat diproduksi di dalam negeri, yang sangat mempengaruhi ketersediaan ragam jenis luminaire atau lighting fixtures atau rumah lampu, terutama yang mempunyai TKDN sesuai yang dipersyaratkan. Nah, ini dampaknya terhadap kami, para lighting designer sebagai perencana, sebagai penyedia jasa perancangan sistem pencahayaan dalam pembangunan di Indonesia, baik yang pembangunan untuk proyek-proyek pemerintah ataupun swasta, ini sangat mendapat keterbatasan berkreasi secara maksimal, terutama pemilihan dan pemakaian lighting fixtures yang tersedia dalam negeri yang mempunyai sertifikat TKDN. Jadi masih sangat sedikit lighting fixtures yang mempunyai sertifikat TKDN. Nah, mudah-mudahan webinar kali ini banyak memberikan masukan dan solusi yang bermanfaat bagi kita yang berkecimpung di bidang sistem pencahayaan, baik sebagai perencana, produsen, pengguna, atau pengambil keputusan. Nah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pada narasumber, Pak Mahdi Tunggul Caksono, Bachelor Engineering, Master Engineering, Koordinator Fungsi Penerapan P4DN, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, juga kepada Bapak Heru Hermawanto, ST MSI, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, juga Mas Nanda Galih Wasisto dari PT Klasen Lighting Design Jakarta, juga anggota HTI,
Juga kepada Bapak Wibawa Jati Kusuma, Chief Commercial Corporation dari PT Signify Commercial Indonesia, dan tidak lupa pada moderator, Ibu kita, Dr. Insinyur Endah Setianingsih, MT dari HTI. Terima kasih juga saya ucapkan kepada sponsor PT Signify Commercial Indonesia, PT Sinergi Citra Karsa Mandiri, Osram Indonesia, dan sebelumnya mungkin sedikit saya perkenalkan tentang HTI yang tidak bosan-bosannya kita coba untuk gaungkan, karena Himpunan Teknik Iluminasi Indonesia sebagai asosiasi yang mewadai bidang pencahayaan, di mana anggotanya selain professional lighting designer, praktisi, bahkan masyarakat yang mempunyai minat tentang sistem pencahayaan, dan juga perusahaan-perusahaan atau industri yang bergerak di sistem pencahayaan seperti produksi lampu, armatur, dan lain sebagainya. Nah, berbagai kegiatan dan pengenalan pengetahuan sistem pencahayaan, produk yang baru dan yang paling mutakhir dari pabrikan, sampai dengan pembahasan standar iluminasi yang dianjurkan merupakan bagian yang selalu HTI lakukan. Silakan kalau ingin memperdalam tentang pencahayaan dengan menjadi anggota HTI, dapat menghubungi di kantor kami di Jakarta Design Center lantai 7, Gatot Subroto Jakarta, atau ke email mungkin nanti bisa ditampilkan di akhir-akhir, hti_pusat@yahoo.com, atau ke web kami www.hti.org.id. Nah, demikian sekilas tentang HTI. Semoga webinar ini kita bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Femina ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mbak Yedita, maaf. Baik, sebelum kita memasuki ke inti acara selanjutnya, kami akan menyampaikan terlebih dahulu untuk susunan acara dan tata tertib kita pada hari ini. Untuk susunan acara kita pada hari ini akan diawali oleh pembukaan seminar, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber kita hari ini, kemudian dilanjutkan juga dengan penayangan video sponsor, yang kemudian juga akan ada sesi tanya-jawab. Di sesi tanya-jawab kita nanti para peserta seminar akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung oleh narasumber kita. Jadi untuk para peserta seminar yang jika punya pertanyaan, boleh sekali untuk mengajukan pertanyaannya. Dan juga tentunya di akhir acara kita nanti, kita akan ada sesi door prize yang disponsori langsung oleh Signify. Nah, bagi para peserta penanya yang beruntung dan bagi para peserta lapis survei, juga nanti akan diadakan di saat sesi berlangsung. Oleh karena itu, semoga semua peserta dapat tetap semangat mengikuti rangkaian acara kita pada hari ini hingga selesai. Selanjutnya, untuk tata tertib kita pada hari ini, yang pertama yaitu peserta wajib mematikan fitur mikrofon dan mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Kedua, peserta yang memiliki pertanyaan dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar dengan format nama peserta, asal instansi, nama narasumber, dan isi pertanyaannya. Kemudian, tata tertib yang terakhir, yang ketiga, peserta wajib mengisi form daftar hadir yang akan dibagikan melalui kolom chat saat acara berlangsung. Baik, demikianlah rangkaian acara dan juga tata tertib kita pada hari ini. Semoga dapat dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik. Kemudian selanjutnya untuk inti acara paparan dari para narasumber kita hari ini akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Insinyur Endah Setianingsih MT. Namun untuk itu mari kita berkenalan lebih dekat dengan Ibu Endah selaku moderator kita pada hari ini. Ibu Dr. Insinyur Endah Setianingsih MT pernah menempuh pendidikan S1 di ITB, S2 di Universitas Trisakti, S3 di Universitas Tarumanagara, dan pekerjaannya saat ini sebagai dosen teknik elektro di Universitas Tarumanagara, dan sebagai konsultan lighting. Dan aktif juga di HTII sebagai Komite Teknis SNI. Kemudian untuk tenaga ahli iluminasi pada Garuda Maintenance Facility Jakarta, PT General Electric Nusantara Turbine Service, kawasan GBK Jakarta Asian Games, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Gedung Terminal Haji T3 Bandara Soekarno-Hatta,
KSPN Danau Toba, PMII Zona 1, kemudian pengevaluasian pencahayaan jalan umum seperti di Jalan Tol Kunciran, Serpong, dan Jakarta Cikampek. Baik, demikian CV singkat dari Ibu Enda Steningsih selaku moderator kita hari ini. Untuk sesi selanjutnya kepada Ibu Enda, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yenita. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat mengikuti acara ini dari mulai sekarang sampai nanti selesai. Jangan tinggalkan acara ini karena ini acara yang sangat menarik. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat. Kita tidak terlalu sangat disiplin banget gitu ya, santai saja dalam mengikuti seminar ini Bapak Ibu semuanya. Jadi silahkan Bapak Ibu siapkan dulu di dekat meja Bapak Ibu teh atau minuman atau snack sehingga nanti Bapak Ibu bisa sambil santai untuk sambil nyemil-nyemil. Demikian ya Bapak Ibu semuanya. Untuk sesi pertama, hari ini kita ada dari Pak Mahardi Tunggul Wicaksono. Beliau adalah dari P3DN Kementerian Perindustrian. Sebelumnya, yang tertera di poster Bapak Ibu semuanya adalah Pak Arnes Lukman, tetapi karena lain hal dan ada kegiatan yang lain, maka digantikan oleh Pak Mahardi Tunggul Wicaksono. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti seminar HTI sebelumnya, Pak Tunggul sudah pernah join di seminarnya HTII dengan topik yang mirip TKDN, tetapi tidak persis sama dengan hari ini, karena hari ini itu seperti yang disampaikan oleh Ketua HTI tadi bahwa bagaimana implementasi TKDN di lapangan dan bagaimana bisa mewadahi dari adanya TKDN dari pihak pemerintah, kemudian dari para pengguna, kemudian dari lighting designer, dan juga tentunya dari pabrikan. Nah, bagaimana bisa ketemu win-win solution dari semuanya tadi, sehingga mari kita diskusi dalam seminar kali ini. Baik, untuk yang pertama adalah Pak Mahardi Tunggul Wicaksono. Sebelumnya akan saya bacakan dulu CV dari Pak Mahardi. Pak Mahardi saat ini menjabat sebagai Koordinator Penerapan Fungsional Analisis Kebijakan di P3DN Kementerian Perindustrian. Beliau masih sangat muda, energik, dan smart, karena beliau lahir tahun 79, S1 Sarjana Industrial Engineering di Swinburne University of Technology Australia, dan S2 juga diambil dari Swinburne University of Technology Australia dengan magisternya Manufacturing Engineering. Tahun 2009 sampai 2019 Pak Mahardi di Direktur Jenderal Industri Agro, dari jabatan staf pelaksana sampai Kasubdit. Kemudian dari tahun 2019 sampai saat ini beliau adalah Kabid Pengawasan Koordinator Penerapan Fungsional Analis Kebijakan. Demikian CV ringkas dari Pak Mahardi. Untuk selanjutnya silahkan waktu dan tempat untuk Pak Mahardi. Baik, terima kasih Bu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah terdengar jelas ya suara saya, Bapak Ibu.
Sudah Pak, terima kasih Pak. Yang saya hormati Pak Beno sebagai Ketua Umum HTII, kemudian para narasumber kita pada hari ini ya, yang sangat hebat-hebat nih, Pak Heru Hermawanto, Kepala Dinas Cipta Karya DKI. Salam kenal Bapak, baru ketemu pada kesempatan Zoom hari ini. Kemudian ada juga Pak Nanda, desainer Klasen, dan Pak Wibawa dari PT Signify ya. Juga yang saya hormati Ibu Moderator nih, Bu Endah ya. Terima kasih Pak. Sebelum mulai Bu, saya mohon informasi berapa waktu yang dialokasikan untuk saya. Sekitar 30-an menit ya Pak. 30 menit, baik Bu. Pas Bu, karena slide saya ada 30 halaman, jadi pas. Oke, lanjut saja. Next. Jadi dalam paparan saya ini dari Pusat P3DN kami beberapa kali paparan selalu Bapak Ibu menampilkan halaman pertamanya tuh ini. Jadi ada wujudnya Pak Presiden lagi nunjuk-nunjuk gitu ya. Jadi mungkin sekilas menyambung apa yang Pak Beno tadi sampaikan di depan ya. Jadi Pak Beno sampaikan Bapak Presiden pun pada beberapa kesempatan selalu mengingatkan kepada kita ya, utamanya kepada kami-kami nih, para pemilik anggaran ya, untuk semaksimal mungkin menggunakan produk dalam negeri ya. Nah, next coba berikutnya. Karena kenapa pertimbangan beliau itu? Karena dari hitungan BPS pun arahan Pak Presiden ini nggak muluk-muluk Bapak Ibu. 1.000 triliun rupiahnya APBN itu beliau hanya minta 400 triliunnya untuk dialokasikan kami-kami ini ya, pemilik anggaran, para plat merah ini, untuk pembeliannya dari produk dalam negeri. Karena BPS sudah ngitung juga dari 400 triliun rupiah ini akan tercipta kemudian pertumbuhan ekonomi sebesar 1,71%. Kan luar biasa sekali ya. Ini pasti dan saya yakin akan menciptakan sampai dengan jutaan tenaga kerja baru, lapangan tenaga kerja baru ya dari angka ini. Oke, next. Next saja. Nah, program P3DN atau P3DN atau kita juga sering dengar dengan TKDN ya, ini dikawal pelaksanaannya oleh 3 regulasi utama Bapak Ibu. Jadi hierarkinya seperti hierarki segitiga regulasi yang ditampilkan di halaman sekarang ini ya, dikawal dari mulai Undang-Undang Nomor 3 tentang perindustrian. Kemudian di bawahnya ada PP 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Di bawahnya juga ada Perpres 16 yang terakhir diperbaharui dengan Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mungkin kita semua sangat familiar dengan Perpres ini ya. Namun demikian, ketiga regulasi utama ini Bapak Ibu, benang merahnya adalah mewajibkan kepada pemilik anggaran ya, yang menggunakan APBN, APBD ya, kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD untuk menggunakan produk dalam negeri apabila telah terdapat produk dalam negeri bernilai TKDN 40% ke atas ya. Jadi PDN atau produk dalam negeri yang sudah memiliki nilai TKDN 40% ke atas itu masuk dalam kategori wajib dan wajib dibeli ya. Kan hadir juga Bu Endah ya pada kesempatan hari ini, para penyedia juga ya, para produsen, para penyedia yang kemungkinan juga sudah memiliki nilai TKDN. Dan ada juga mungkin yang sudah memiliki nilai TKDN di atas 40%. Sehingga produknya sudah masuk kategori wajib untuk dibeli dulu nih ya. Jadi nanti kalau wajib dibeli dulu sampai habis, baru kita turun pembeliannya ke PDN-PDN yang non TKDN gitu ya. Non TKDN sudah habis, baru kita pembelian impor. Gitu, itu gradasinya ya. Next berikutnya. Nah ini terkait dengan regulasi lainnya. Jadi bahkan juga di Undang-Undang Citaker ya, UU 11 tahun 2020 ini ada diselipkan satu pasal di situ, yaitu pasal 97 ya, terkait dengan pembelian produk dalam negeri ya, utamanya kepada produk dalam negeri mikro, kecil serta koperasi. Jadi di pasal itu menyampaikan bahwasanya pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui APBN dan APBD ya, itu wajib mengalokasikan 40%-nya gitu ya, dari anggarannya untuk pembelian produk-produk UMK koperasi gitu ya. Next berikutnya. Oke, ini di Inpres. Jadi mungkin ini juga sering kita dengar akhir-akhir ini ya, Inpres 2 tahun 2022 pun juga kembali lagi
ada beberapa diktum dan narasi-narasi di situ ya. Untuk kembali lagi mengingatkan kepada kami semua nih, para plat merah dan pemilik anggaran, ya, menggunakan program negeri, ya kan, mengalokasikan 40% anggarannya untuk program negeri, ya, membentuk tim P3DN dan lain-lain. Oke, next saja. Nah, ini kembali sedikit terkait dengan PP 29 tahun 2018 ya. Jadi sengaja saya highlight pasal 57 di kiri bawah di situ ya. Jadi kewajiban PDN itu diberlakukan Bapak Ibu ya, kepada kementerian lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah yang menggunakan APBN dan APBD. Dan juga saya highlight nih Bapak Ibu, karena ini sering terlewat ya. Dan juga pemilik anggaran yang mendapatkan anggarannya dari pinjaman dan hibah. Nah, ini nih ya. Ini sering sekali terlewat. Jadi pemikirannya hanya dari APBN dan APBD, tapi ternyata tidak. Bahkan pemerintah yang mendapatkan pinjaman dan hibah pun ya terkena kewajiban untuk mengalokasikannya untuk pembelian dari produk dalam negeri. Demikian juga kepada BUMN, BUMD dan pihak swasta ya yang mengusahakan ya itu dari sumber daya yang kuasai negara, seperti sumber daya laut, sumber daya air, hutan ya. Itu adalah sumber-sumber daya yang dikuasai oleh negara. Itu terkena, entitas itu terkena kewajiban pembelian produk dalam negeri. Next. Ini terkait PDN. Dari tadi awal kan saya bicara PDN atau program negeri. PDN itu apa sih kan gitu ya. Nah, PDN atau program negeri itu adalah barang ya yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan. Ini perusahaannya ya. Perusahaannya itu berinvestasi, berlokasi dan berproduksi di Indonesia Bapak Ibu. Ya. Itu terkait perusahaannya ya. Kemudian terkait tenaga kerjanya. Di perusahaan itu tenaga kerjanya mayoritas adalah warga negara Indonesia. Tapi tidak tertutup kemungkinan tenaga kerjanya warga negara asing, karena kan ada konsultan asing pasti ya, gitu. Dan kemudian terkait bahan baku. Nah, ini yang menarik nih. Kita semua pahami dan pasti tahu ya, program negeri kita tidak semua dan tidak melulu komponen dan bahan bakunya tuh lokal, kan gitu ya. Pasti ada yang impor gitu. Nah, itu memungkinkan dan tidak dilarang ya. Tidak dilarang untuk kemudian bahan baku impor atau komponen impor itu kemudian dijahit tanda kutip atau dimanufaktur bersama dengan komponen lokal menjadi produk jadi yang kemudian di TKDN kan, di sertifikat TKDN kan gitu ya. Jadi itu artinya PDN Bapak Ibu ya. Nah, ini termasuk juga pertanyaan sedikit nih. HP yang Bapak Ibu sekarang punyai ya, terlepas dari mereknya, iPhone Amerika punya ya, Samsung Korea punya. Nah, itu menurut Bapak Ibu itu produk-produk impor atau produk lokal kan gitu ya. Kan kita masih pasti ada yang masih bertanya nih ya. Jadi semua HP yang kita miliki dan diperjualbelikan di Indonesia saat ini itu adalah PDN Bapak Ibu ya. Terlepas dari misalnya iPhone secara gelondongan, oke, iPhone diimpor kan gitu ya. Tapi memang ada kebijakan dari Kominfo ya, bahwasanya HP yang beredar diperjualbelikan di Indonesia itu harus memiliki nilai TKDN Bapak Ibu ya. Jadi ada permen penghitungan TKDN-nya khusus untuk HP. Ini mereka iPhone misalnya mereka mengambil skema bukan melalui skema manufaktur, tapi mereka mengambil melalui skema R&D atau skema investasi ya. Jadi itu memungkinkan. Next. Terkait pengawasan dan sanksi. Jadi mungkin saya highlight terkait sanksinya ya. Karena kalau terkait pengawasan itu dilakukan ya di internal kementerian, lembaga atau instansi pemerintah terkait oleh tim P3DN oleh APIP atau APIP-nya. Nah, ini sanksi yang saya highlight sanksi untuk produsen barang atau penyedia jasa nih Bapak Ibu, karena mayoritas di sini kan adalah teman-teman produsen ya. Nah, teman-teman produsen atau penyedia jasa ini bisa dikenakan sanksi sesuai dengan PP 29, yaitu pencabutan sertifikat TKDN kalau yang sudah bersertifikat TKDN dan pencantuman dalam daftar hitam ya. Dan tidak terlepas kemungkinan untuk dikenakan juga denda administratif Bapak Ibu. Misalnya 3 kali nilai barang yang diimpor. Diimpor dalam artian komitmen awal saya tidak akan melakukan impor, tapi saya akan melakukan pengadaan ini melalui program negeri, tapi kemudian ditemukan impor. Nah, hasil temuan ini kemudian dikali 3 untuk kemudian dihitung denda administratifnya ya. Demikian juga pejabat pengadaan yang kanan atas nih ya. Pejabat pengadaan ini dikenakan peringatan tertulis, denda administratif dan pemberhentian dari jabatan juga
gitu Bapak Ibu. Oke, next saja. Berikutnya, ini sekilas saja Bapak Ibu. Jadi untuk diketahui bahwasanya program P3DN ini dikawal pelaksanaannya oleh Timnas atau Tim Nasional P3DN yang diketahui oleh Bapak Luhut atau Bapak Menko Marves ya. Di situ di bawahnya tuh ada Pokja-Pokja yang membantu Timnas. Ada Pokja Pemantauan, Pokja Sosialisasi, dan Pokja TKDN. Nah, Timnas ini dibantu lagi pekerjaannya oleh tim P3DN yang terbentuk di Kementerian Lembaga, Pemda, dan BUMN ya. Dan pemerintah daerah Pemprov DKI ini sudah juga membentuk tim P3DN, luar biasa sekali. Termasuk yang pertama Bapak Ibu, Pemprov DKI ini membentuk tim P3DN. Nah, jadi tim P3DN nanti di Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah ini yang mengawasi dan mengawal ya pelaksanaan atau implementasi P3DN di kementerian lembaganya, gitu ya. Jadi sekilas saja ini informasi untuk Bapak Ibu. Next berikutnya. Ini next saja halaman ini. Oke, jadi ini peta saat ini tim P3DN yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu ya. Jadi untuk kementerian lembaga memang kami akui masih sangat minim terbentuk tim P3DN. Dari total 185 kementerian lembaga itu baru 34 terbentuk ya. Kemudian di BUMN juga ya hampir setengahnya lah kalau BUMN ya. Dari 125 itu sudah terbentuk 54. Paling banyak memang di Pemprov. Di Pemprov itu sudah terbentuk, hampir mayoritas semua terbentuk. Hanya saja belum terbentuk 3 karena kan ada pemekaran provinsi ya di wilayah Pulau Papua, sehingga yang 3 ini lagi kami lakukan pendampingan untuk membentuk tim P3DN. Di tingkat Pemkot kabupaten dan daerah ini sudah banyak juga terbentuk, hampir mayoritas semua terbentuk. Next. Selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu yang menarik nih. Jadi informasi produk-produk Bapak Ibu yang sudah mungkin ada juga di sini di kesempatan hari ini hadir memiliki nilai TKDN ya, sudah pasti akan tampil informasinya di situs ini. Jadi ini adalah situs tkdn.kemenperin.go.id yang kami pusat P3DN di Kementerian Perindustrian kelola Bapak Ibu ya, untuk sebagai salah satu rujukan. Kenapa saya bilang salah satu rujukan? Karena rujukan Bapak Ibu semua untuk mengetahui produk-produk bernilai TKDN itu ada beberapa Bapak Ibu. Jadi salah satunya adalah situs ini tkdn kemenperin.go.id. Salah duanya yang rujukan lainnya adalah e-katalognya LKPP, gitu ya. Nah, kembali ke situs tkdn kemenperin. Di situs ini ada tab sertifikasi Bapak Ibu, yang kuning itu ya. Jadi semua informasi kalau Bapak Ibu klik ya di link ini sambil buka iseng sambil dengarkan paparan saya. Kalau Ibu buka yang di tab sertifikasi itu Bapak Ibu masukkan misalnya lampu PJU atau notebook ya, atau misalnya handphone gitu misalnya. Nah, itu semua nanti akan tampil informasi produk-produk tadi itu dengan nilai TKDN-nya, gitu ya. Jadi yang di tab atau kolom kuning itu adalah informasi produk dalam negeri yang sudah bernilai TKDN, gitu ya. Nah, kemudian beda dengan yang kolom referensi yang kanan nih, yang tab referensi. Nanti kalau yang referensi itu kalau Bapak Ibu klik di situ dan kemudian masukkan query yang tadi itu akan tampil semua informasi produk dalam negeri ya. Oke. Semua informasi produk dalam negeri yang belum bernilai TKDN Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau yang di tab sertifikat tadi produk dalam negeri dengan nilai TKDN-nya, yang di tab kolom referensi itu produk dalam negeri yang belum bernilai TKDN tapi sudah diproduksi di dalam negeri, gitu ya. Nah, semua informasi di kolom yang biru yang referensi itu kami tarik semua datanya dari SINAS atau Sistem Informasi Industri Nasional ya. Gitu. Next berikutnya. Oke, ini tadi yang saya ilustrasikan tadi ya. Kalau Bapak Ibu semua klik di yang sertifikat itu ya, kemudian di situ bisa kita masukkan kategori pencarian, apakah produknya, ataukah perusahaannya, ataukah nomor sertifikat TKDN. Nah, ini sengaja kami highlight terkait nomor sertifikat TKDN Bapak Ibu, karena semakin banyak yang masuk ke kami pengaduan terkait pemalsuan sertifikat TKDN, gitu ya. Jadi sebelumnya belum ada nih nomor sertifikat TKDN query ini. Tapi karena banyak kemudian pemalsuan sertifikat TKDN ya, kami sengaja bikin baru fitur ini untuk Bapak Ibu kemudian bisa menginput nomor sertifikat TKDN dan mengecek keaslian daripada sertifikat itu, gitu ya. Banyak juga Bapak Ibu yang nakal-nakal ya. Jadi dokumen disampaikan ke para PPK, ke para
pemilik anggaran ya, ngaku-ngaku produk kami sudah punya nilai TKDN dengan sertifikat sekian Bapak Ibu. Begitu dilanjutkan, dicek di sini ternyata nggak ada datanya, gitu ya. Next berikutnya. Ini tadi kalau misalnya kita klik kategorinya produk, kemudian kita masukkan query notebook misalnya ya, itu keluar Bapak Ibu. Keluar misalnya PT Zirek ya. Nah itu nanti kalau diklik lagi yang PT Zirek yang kiri bawah itu nanti lengkap di situ nama perusahaan, kemudian ada alamat perusahaan ya, dan nilai TKDN-nya di situ ya. Kalau diklik juga nomor sertifikat juga semakin rinci lagi, nanti akan keluar penjelasan terkait spesifikasi produknya dan nomor dan nilai TKDN-nya. Demikian juga yang terkait BMP. BMP juga akan keluar informasi BMP-nya, persentasenya. Next. Ini ada juga, jadi ada juga tab rekapitulasi. Nah di tab rekapitulasi ini menarik Bapak Ibu. Paling bawah itu ada klik, dan Bapak Ibu bisa klik download Excel. Jadi kalau diklik download Excel itu akan nanti terunduh dalam sebuah format file Excel ya. Itu puluhan ribu informasi produk-produk yang sudah bernilai TKDN. Jadi Bapak Ibu nggak usah repot-repot tadi nginput query-nya, perusahaannya apa, namanya apa, itu nggak usah. Tinggal download aja Excel-nya ini. Nanti dalam satu file Excel itu tinggal Bapak Ibu olah lagi ya. Di laptop Bapak Ibu silakan untuk kemudian difilter mau mencari data apa terkait produk-produk TKDN ya. Next. Ini yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya kita klik di kolom referensi ini akan keluar ya. Jadi produk yang dicari itu bisa diinput produknya ataupun nama perusahaannya ya. Nanti akan keluar semua informasi produk dalam negeri atau perusahaan dalam negeri di sini Bapak Ibu yang belum memiliki nilai TKDN atau sertifikat TKDN ya. Next. Ini sampai dengan per data per 24 Agustus kemarin ya. 4 Agustus kemarin sore itu sudah ada dari situs nih ya, dari situs TKDN Kemenperin itu sudah ada 30.700-an produk dalam negeri bernilai TKDN Bapak Ibu. Dari 30.000 itu ada 16.500-nya yang sudah bernilai TKDN di atas 40% atau masuk dalam kategori wajib ya. Jadi ini harus menjadi perhatian kita semua. Sudah ada 16.500 produk ya masuk dalam kategori barang wajib. Nah itu linknya yang tadi saya sampaikan di depan. Jadi diklik export Excel itu nanti akan ada file Excel yang Bapak Ibu bisa pergunakan. Next. Kami juga sudah membuat katalog elektronik atau etalase khusus untuk produk-produk TKDN Bapak Ibu ya. Di e-katalog LKPP di situ Bapak Ibu bisa melihat ada 30.600 produk ber-TKDN yang masuk di katalog LKPP. Next. Ini informasi terkait peraturan atau penghitungan nilai TKDN Bapak Ibu ya. Jadi saat ini ada 7 tools atau 7 kalkulator penghitungan Bapak Ibu nilai TKDN sebuah produk. Yang terbaru itu adalah yang nomor 7 atau Permenperin 31 tahun 2022. Jadi itu untuk menghitung TKDN produk alat kesehatan atau alat kesehatan diagnostik in vitro ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menghitung produk-produk elektronikanya misalnya ya, dan telematika itu pakai Permenperin 22 yang di kalkulator nomor 5 ya. Permenperin 22 2020 itu sistem dan cara penghitungannya, proses dan cost base-nya yang dihitung ya. Oke, next berikutnya. Sampai dengan hari ini kami baru menunjuk 2 entitas ya Bapak Ibu, yaitu Surveyor Indonesia dan PT Sukovindo atau Superintending Company Indonesia untuk melakukan penghitungan nilai TKDN Bapak Ibu, produk-produk Bapak Ibu ya. Jadi mereka melakukan penghitungannya aja, tapi mereka tidak mengeluarkan sertifikat TKDN. Sertifikat TKDN dikeluarkan oleh kami di Kementerian Perindustrian ya. Jadi tahapannya nih slide berikutnya Bapak Ibu. Next. Nah, sebelumnya ya, jadi si SI dan Sukovindo tadi itu akan menghitung produk nilai TKDN Bapak dengan syarat-syarat ini Bapak Ibu. Utamanya terkait perusahaan yang menjadi perhatian mereka. Jadi perusahaan itu harus berinvestasi, berlokasi dan berproduksi di Indonesia. Sehingga otomatis harus memiliki IUI atau izin usaha industri.
Di luar itu pasti dianggap produsen, dianggap trader atau importir. Nah, itu tidak bisa dilanjutkan untuk memiliki sertifikat TKDN. Jadi harus 3 ini dan memiliki IUI untuk pembuktian bahwasanya itu adalah produsen, ya. Nah, kemudian terkait produknya nih yang kanan bawah. Produknya itu materialnya bisa lokal dan bisa impor dan kemudian dikombinasikan di Indonesia, dirakit, dijahit ya, untuk menjadi produk jadi. WNI atau WNA itu terkait ketentuan tenaga kerjanya tadi sudah saya sampaikan di depan ya. Dan juga terkait proses produksinya nih Bapak Ibu. Si produk yang akan dinilai TKDN-nya itu harus mengalami perubahan fungsi, bentuk ataupun sifat. Ya. Ini ilustrasi aja. Misalnya ada satu perusahaan ngimpor gelondongan traktor utuh nih ya. Nah, begitu sampai di Indonesia si traktor itu oleh si perusahaan ditambahkan klaksonnya ya, ditambahin lampu kabut, ditambahin tangga ya sehingga bisa manjat nih supirnya ya. Nah, dengan penambahan komponen tadi itu akan tercipta penambahan fungsi ya dan ataupun penambahan sifat. Ya. Dengan penambahan perubahan fungsi dan sifat itu kemudian SI atau Sukovindo akan bisa melanjutkan proses sertifikat TKDN tadi itu Bapak Ibu. Beda cerita kalau itu perusahaan hanya mengimport gelondongan si traktor itu aja gitu ya. Oke, next berikutnya. Ini ada 4 tahapan utama sebenarnya Bapak Ibu dari si perusahaan untuk mendapatkan sertifikat TKDN ya. Jadi dari poin 1 sampai dengan 4 itu kalau sesuai SOP kami dan semua dokumen perusahaan itu lengkap, itu kurang lebih 12 sampai 22 hari kerja sertifikat itu sudah bisa jadi dan selesai Bapak Ibu ya. Jadi dan juga menjadi perhatian nih, si perusahaan itu sebelum pergi ke SI atau Suko harus lakukan juga nomor 1 nih Bapak Ibu, yaitu melakukan self assessment atau penghitungan mandiri nilai TKDN-nya ya. Jadi ini akan mempercepat nanti tahapan-tahapan berikutnya. Daripada si SI atau Suko kemudian ngitung dulu dari nol, dari awal ya. Kan sudah ada nomor 1 dilakukan Bapak Ibu nih. Pasti begitu maju kedua dan ketiga itu akan lebih cepat prosesnya. Jadi nanti yang nomor 1 tuh dengan dokumen-dokumen perusahaan dibawa ke nomor 2 tuh ya. Dibawa ke SI dan dibawa ke Sukovindo untuk dilakukan penelaahan dokumen legalitas perusahaan ya, dan kemudian dilakukan kunjungan atau visit lapangan ke perusahaan Bapak Ibu ya. Dilakukan penghitungan ulang juga oleh SI dan Sukovindo. Dari situ nanti kemudian hasilnya dibawa ke kami ke nomor 3 untuk dirapat panelkan istilahnya dengan kami. Kalau memang sudah oke nomor 3, dilanjutkan ke nomor 4, akan kami print ya belangko sertifikat TKDN dan ditanda sahkan ya. Itu makan waktu kembali lagi 12 sampai 22 hari kerja kalau dokumennya lengkap Bapak Ibu. Next berikutnya. Beda cerita untuk produk-produk berikut ya. Jadi ada sedikit pengecualian untuk produk farmasi, produk elektronika dan produk telematika, juga kendaraan bermotor listrik nih Bapak Ibu. Untuk ketiga produk 4 ya, keempat kategori produk ini saat ini harus mendaftar dulu di Sinas Bapak Ibu. Jadi kalau yang perusahaan lainnya tadi itu mereka bawa dokumennya langsung ke SI atau ke Suko ya. Nah untuk yang 3 kelompok barang ini mereka enggak. Mereka harus daftar dulu ke Sinas ya. Jadi daftar dulu ke Sinas, memiliki dan login ke akun Sinas, lalu diikuti tahapan-tahapan di situ, diklik ya, pengajuan baru, sertifikat TKDN. Nah itu baru kemudian nanti dilanjutkan prosesnya kembali lagi oleh SI dan Sukovindo ya. Nah kedepannya nih nanti akan satu persatu semua kategori kelompok barang akan dikenakan kewajiban untuk mendaftar di Sinas Bapak Ibu, atau Sistem Informasi Industri Nasional. Jadi kenapa alasan ini? Alasan ini adalah untuk kepentingan kami juga di Kementerian Perindustrian untuk memiliki peta kemampuan industri nasional yang lebih luas lagi ya. Ya kan? Untuk saat ini kan tidak atau belum semua industri dalam negeri itu yang mendaftarkan di dalam Sinas ini. Next berikutnya. Ini adalah contoh ya, contoh sekilas saja contoh sertifikat TKDN barang Bapak Ibu ya. Jadi ini ditanda sahkan atau disahkan oleh Pusat P3DN. Satu sertifikat ini berlaku selama 3 tahun Bapak Ibu ya. Nah, namun demikian satu sertifikat TKDN ini bisa untuk beberapa macam jenis produk Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ada juga produsen lampu di sini yang sudah punya sertifikat seperti ini ya. Jadi misalnya lampu A, tapi kemudian di dalamnya lampu varian A ini ya punya watt 10 watt,
15 watt, 20 watt. Nah, itu dalam satu sertifikat aja itu. Ya. Itu. Jadi tidak perlu kemudian punya satu sertifikat untuk yang 5 watt, untuk yang 10 watt, 15 watt, enggak perlu. Gitu. Jadi hanya satu sertifikat TKDN barang ini, lampirannya yang tadi, yang watt-watt yang berbeda tadi itu, gitu, ya. Next berikutnya. Ada juga selain sertifikat atau TKDN tadi Bapak Ibu, ada juga nih BMP, ya. BMP itu atau bobot manfaat perusahaan. Kembali lagi, kalau yang TKDN itu untuk produknya, kalau BMP ini untuk perusahaannya Bapak Ibu. Jadi sertifikatnya ini untuk perusahaannya, untuk perusahaan Bapak Ibu, ya. Berlaku juga sama seperti TKDN selama 3 tahun. Namun demikian nilai maksimalnya itu 15% aja, ya. 15% didapat dari mana? Didapat dari objek-objek yang kemudian dinilai nanti ini oleh SI dan Sukovindo, ya. Misalnya perusahaan Bapak Ibu memberdayakan, ya, atau ada kegiatan-kegiatan untuk memberdayakan usaha mikro kecil, ya. Nah, itu akan dinilai effortnya, ya, effort dan cost-nya itu menjadi persentase daripada BMP. Punya sertifikat K3, punya sertifikat lingkungan, ya, itu juga akan dihitung effortnya, ya. Dan juga punya fasilitas puna jual nih yang paling bawah, ya. Oke. Mungkin demikian, pas nih Bu moderator, 25 menit paparan dari saya. Nanti bisa kita elaborasi lebih lanjut di sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Mahardi. Luar biasa, bagus. Mudah-mudahan ini banyak diserap oleh teman-teman yang hadir di sini. Jadi sudah mulai tahu gambarannya seperti apa tingkat komponen dalam negeri. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembicara kedua. Pembicara kedua adalah Bapak Heru Hermanto STMSI. Apakah Pak Heru sudah join di link Siap, ini? Bu. Siap. Baik, terima kasih Pak Heru. Sebelumnya saya akan bacakan dulu sedikit CV dari Pak Heru. Pak Heru saat ini adalah Kepala Dinas di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan dengan pangkat Pembina Utama Muda. Beliau sudah pernah mendapat penghargaan masa kerja 20 tahun dari Gubernur. Jadi beliau pastinya sudah sangat sahih di dalam hal sesuai dengan kompetensi beliau. Pak Heru S1-nya di Teknik Arsitektur dari Universitas Diponegoro, kemudian S2-nya dari Kajian Pengembangan Perkotaan Universitas Indonesia. Selama SD sampai SMA, Pak Heru menempuh pendidikan selalu di Jawa Tengah. Jadi cinta di Jawa Tengah, ya, dari SD, SMP, SMA, dan S1. Demikian Bapak Ibu semua CV ringkas dari Pak Heru Hermanto STMSI. Selanjutnya kami persilahkan waktunya untuk Pak Heru. Ya, terima kasih Bu Endah selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya peserta webinar yang saya hormati Pak Ketua HTII, para pengurus HTI, segenap pengurus dan anggotanya, dan semua teman-teman. Dan di sini ada juga salam kenal nih Pak Mahardi. Saya juga banyak belajar, banyak pengen tahu. Nah ini tadi banyak ilmu rupanya dari Pak Mahardi ini. Kami selaku pengguna, ya, sebenarnya kami dalam konteks ini kami pun juga sebagai pengguna. Nah, mudah-mudahan dalam konteks tadi sebagai plat merah tadi kayaknya amanatnya cukup banyak. Nah di sini kita harus menyontohin kan kira-kira gitu, siapa lagi pengguna TKDN ini kalau bukan kami kira-kira begitu. Plat merah di sini adalah plat merah untuk APBD, kurang lebih seperti itu. Saya sangat senang tadi yang disampaikan Pak Mahardi. Mudah-mudahan di dalam webinar ini kita bisa juga tercerahkan juga ini. Saya yakin ini juga, ini ada sahabat saya juga, ini ada, saya mungkin mengenal Pak Mas Jati, kalau enggak saya mengenal juga Pak Jimmy Yuwana, ini teman atau sahabat lama saya ini.
Ini tidak lupa juga segenap peserta webinar yang saya cintai. Ini terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Mardi, bahwa ada political will dari pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan. Apa itu tadi? Bahwa kita harus menggunakan produk dalam negeri. Nah, gitu. Tujuannya apa? Luar biasa. Tadi kalau kita ikuti tadi adalah multiplier efek yang diperoleh itu besar sekali. Negara ini tidak akan maju kalau kita sendiri sebagai warga negara tidak menghargai karya warga kita atau karya masyarakat kita. Ini adalah sebuah upaya dari pemerintah sehingga meningkatkan rasa percaya diri, kemudian rasa ingin berbuat lebih baik lagi. Kita sadari selama ini kita sering terpolahkan pada struktur gaya hidup yang mungkin berbeda. Saya yakin negara manapun itu akan maju manakala produk dalam negerinya itu digunakan, dihargai, digunakan dan dihargai. Kuncinya itu. Selama kita ada produk dalam negeri tidak digunakan dan dihargai oleh masyarakat kita, saya yakin juga apa yang kita upayakan kemudian tenaga-tenaga ahli kita pun juga saya yakin justru akan pergi keluar. Nah, ini multipliernya sangat besar sekali tadi disampaikan Pak Mardi. Ini dahsyat sekali. Mudah-mudahan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang walaupun ini sudah cukup lama juga kalau kita lihat undang-undangnya, kemudian PP-nya, yang kemudian PP-nya juga cukup lama juga, kemudian adanya peraturan pelaksanaannya. Mudah-mudahan walaupun terlambat, namun pasti. Nah, ini harus kita langkai dan harus kita tempuh. Ini. Saya yakin nanti dari kebijakan yang pemerintah tetapkan bisa diwujudkan. Kami selaku pengguna di pemerintah daerah akan mencoba melaksanakan apa yang diamanatkan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lanjut Mas. Ini sebenarnya latar belakang tadi saya yakin sudah banyak disampaikan dari Pak Mahardi. Saya hanya mungkin mengutip sebagian, karena sebagian dari apa yang disampaikan Pak Mahardi, kita telah memiliki salah satu aturan dalam konteks untuk pelaksanaan kebijakan yang harus kita kawal. Gitu. Kita memiliki peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 61. Produk dalam negeri wajib digunakan oleh pengguna produk dalam negeri sebagai berikut: lembaga negara, kementerian, dan seterusnya, termasuk juga badan usaha milik negara dan seterusnya. Nah, salah satu di butir A ini adalah kami selaku SKPD itu juga terkena kewajiban untuk melaksanakan hal tersebut. Ini adalah salah satu ketentuan dasar yang wajib kita ikuti. Kami selaku pemerintah daerah, kami selaku SKPD, juga kami selaku pengguna ketentuan peraturan ini akan mencoba untuk berkomitmen untuk melaksanakan apa yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Lanjut. Kewajiban, ini kalau kita lihat sebenarnya apa yang disampaikan Pak Mahardi akan coba saya sedikit ini kan untuk di pemerintah DKI melalui instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 yang menginstruksikan kepada para gubernur dan para bupati dan wali kota untuk apa? Ini salah satunya adalah untuk menetapkan dan atau mengubah kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikro. Ini adalah implementasi dari aturan yang tadi ditetapkan, kemudian dibuatkan instruksi oleh Pak Presiden. Nah, salah satunya adalah untuk menetapkan dan mengubah kebijakan. Banyak kebijakan-kebijakan kita yang selama ini mungkin belum secara nyata itu menetapkan atau menggariskan penggunaan kebijakan komponen
produk dalam negeri. Nah, khususnya di sini juga ditekankan pada pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil dan koperasi. Ini juga tambahan juga yang cukup mungkin kita lihat selama ini menjadi hal yang dilihat oleh pemerintah menjadi penting sekali. Kemudian berikutnya adalah merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan barang pemerintah menggunakan produk dalam negeri. Nah, ini juga mungkin selama ini juga sering terlewatkan pada saat kita menyusun sebuah anggaran. Nah, ini kebijakan-kebijakan tentang penggunaan produk dalam negeri pun selama ini juga sering kita lupakan atau mungkin tidak terbersit pada saat kita mengalokasikan. Nah, ini juga sebuah hal yang mungkin patut kita sikapi dan patut juga kita ikuti. Mudah-mudahan nanti juga di teman-teman yang lain di lingkungan Pemprov juga akan menyadari hal tersebut, karena ini juga sebuah garis kebijakan yang diambil oleh Pak Presiden untuk diteruskan ke Pak Gubernur dan selanjutnya kepada seluruh kepala UKPD, SKPD yang ada di bawahnya untuk melaksanakan. Berikutnya itu merencanakan, mengalokasikan, merealisasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja dan jasa untuk menggunakan produk usaha mikro dan skala kecil. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya seperti ini mungkin operasionalnya, nah ini yang mungkin nanti dibutuhkan, makanya perlu dibentuk tim P3DN yang ada di seluruh kementerian maupun lembaga maupun pemerintah daerah. Ini sangat penting untuk bisa menjaga terlaksananya instruksi Pak Presiden kepada seluruh kepala pemerintahan yang ada di bawahnya, baik Pak Gubernur maupun Pak Bupati dan Wali Kota. Saya yakin dengan adanya tim yang menjaga atau mengawal ini, apa yang telah ditetapkan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan sempurna. Lanjut. Nah, tadi di dalam instruksi Pak Presiden di sini hal yang perlu saya sitir yang kemudian kita cermati adalah menciptakan nilai tambah bagi negara, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan efisien. Nah, ini yang sebenarnya membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Ini adalah multiplier effect yang akan berimbas kepada siapa? Daerah otomatis. Nah, ini dengan bangkitnya tumbuhnya ekonomi di dalam negeri, ekonomi di setiap daerah masing-masing akan menciptakan lapangan kerja, akan menciptakan kesejahteraan, kemudian akan tercipta juga pendapatan daerah maupun pemerintah pusat. Ini dengan pertumbuhan ekonomi semua akan tergerakkan, semua akan mendapatkan manfaat yang selanjutnya juga bisa dikembalikan untuk membangun kembali daerah atau negara kita. Saya yakin dengan adanya kebijakan ini mudah-mudahan ini bisa secara konsisten bisa kita kawal dan bisa kita laksanakan dengan penuh kesungguhan. Ini kalau kita lihat Pak Presiden mempunyai visi yang jauh ke depan dengan kebijakan UUCK juga salah satunya juga demikian. Artinya apa? Diharapkan dengan adanya UUCK kemudian masalah penggunaan TKDN ini harapan yang diperoleh itu luar biasa. Multiplier akan diperoleh itu luar biasa. Tapi saya yakin banyak masyarakat kita yang belum menyadari tentang hal tersebut. Banyak dilihat dari sisi aspek yang berbeda. Ini wajar masyarakat mempunyai penilaian dari sisi-sisi yang beragam. Karena masyarakat dengan posisi yang ada itu dibatasi oleh background atau latar belakang yang berbeda-beda. Lanjut. Nah, ini kemudian selanjutnya bahwa dengan adanya instruksi tadi Pak Presiden diteruskan lagi ada instruksi Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta ini agar APBD digunakan untuk produk dalam negeri dan mendahulukan produk dari hasil produksi UMKM. Ini juga dengan adanya instruksi Pak Presiden kemudian ditindaklanjuti Pak Wagub menginstruksikan kepada seluruh jajaran kembali untuk menekankan apa yang digariskan oleh Pak Presiden.
untuk menjadi perhatian. Ini pasti semua dinas, semua jajaran badan sudah harus memperhatikan kandungan dalam negeri atau TKDN pada setiap apa yang akan direncanakan atau yang akan direncanakan di dalam penyusunan APBD. Nah, ini juga menjadi hal penting. Nah, saat ini juga kita sedang dalam proses penyusunan APBD. Mudah-mudahan untuk proses APBD yang akan kita tempuh pun mudah-mudahan bisa terlaksana hal-hal yang telah digariskan oleh Pak Presiden. Lanjut. Nah, mungkin permasalahan yang kita hadapi, saya selaku pengguna aturan pengguna produk, mudah-mudahan dari Pak Mahardi bisa memfasilitasi tadi. Saya yakin dengan adanya database yang sudah diakses atau mudah diakses oleh siapapun, bisa memastikan apa yang kita tetapkan, apa yang kita rencanakan, setiap komponen produk yang ada di dalam perencanaan kita itu dipastikan memenuhi persyaratan yang telah digariskan di dalam kebijakan pemerintah pusat. Dengan adanya database tersebut, mudah-mudahan memberikan kemudahan bagi kita, saya selaku pengguna untuk bisa memberikan atau memastikan bahwa apa yang ditetapkan kebijakan oleh pemerintah bisa kita laksanakan. Nah, ini tadi juga disampaikan oleh Pak Mardi, dengan banyaknya pemalsuan, banyaknya pemalsuan sertifikat yang tadi. Nah, ini dengan adanya sistem data yang bisa diakses oleh masyarakat, mudah-mudahan ini juga bisa mengurangi atau meminimalisir pelaksanaan di saya selaku pengguna, selaku pengguna anggaran bisa sesuai dengan yang telah ditetapkan. Banyak sekali mungkin produk-produk yang belum kita ketahui keberadaan sertifikasinya. Dengan sistem yang ada ini mudah-mudahan memberikan kepada teman-teman saya, kepada kami untuk bisa melihat lebih jernih lagi, lebih tepat lagi terhadap penggunaan, terutama barang-barang yang memang telah memenuhi lebih dari 40% yang wajib. Nah, ini menjadi perhatian penting bagi kami sehingga kami bisa mendelivery lagi kepada di bawahan kami untuk bisa dieksekusi dan dilaksanakan gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya untuk mendukung produk TKDN maka melalui peraturan Presiden 12 perubahan peraturan ini juga ini sebenarnya saya yakin ini tadi Pak Mahardi ini sudah tersampaikan sebelumnya, ini saya coba saya ingatkan bahwa ini preferensi juga terkait dengan pengadaan barang. Artinya sebenarnya pemerintah telah memberikan insentif terkait dengan adanya penggunaan barang dan jasa. Yang ini mungkin juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan ini karpet merah. Ini harusnya memberikan karpet merah kepada entitas yang memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditetapkan. Pasal 67 itu sederhana. Preferensi ini diberikan untuk sebagai insentif bagi penggunaan produk dalam negeri sehingga badan penyedia layanan jasa itu menilai ini sebagai sebuah nilai yang patut dicermati utama. Nah, ini penggunaan produk dalam negeri menjadi hal yang harus dilihat oleh pemilihan penyediaan jasa yang ada di kita semua. Lanjut. Kalau mengenai insentif TKDN, saya yakin nanti Pak Mahardi mudah-mudahan saya nggak salah. Ini berdasarkan Perpres ini sebenarnya memberikan perhitungan atau kepastian atau juga transparansi yang jelas sehingga siapapun yang mengikuti ketentuan yang telah digariskan bisa diberikan karpet merah. Nah, ini adalah aturan-aturan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sebuah tool yang memudahkan kami pengguna untuk bisa melihat dengan
lebih spesifik terkait dengan penggunaan yang kemudian akan diteruskan kepada penunjukan atau kepada pengadaan barang yang telah kita rencanakan sebelumnya. Mudah-mudahan dengan adanya tool-tool seperti ini kita semua bisa mencermati lebih lanjut sehingga kita bisa menjadikan produk dalam negeri ini menjadi sebuah sebuah perhatian utama di lingkungan kami dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Lanjut. Ini kalau kita lihat sebenarnya kalau dilihat ini sampai kita kedua-dua dari milestone kebijakan, baik itu mulai dari Undang-Undang 3 tahun 2015 yang disampaikan Pak Mahardi, kemudian Menperin tahun 2002 nomor 2 tahun 2014, yaitu pedoman peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang selanjutnya juga diperjelas kembali di dalam peraturan pelaksanaan, yaitu Menperin nomor 3 tahun 2014, yaitu pedoman peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Ini rasanya cukup lengkap. Nah, tadi disampaikan juga tiga pilar utama di dalam penyelenggaraan di dalam kebijakan penggunaan produk dalam negeri. Saya yakin dengan landasan-landasan yang sudah cukup, ini bisa kita laksanakan untuk bisa dieksekusi menjadi sebuah kebanggaan kita menggunakan produk dalam negeri. Untuk pemerintah DKI sendiri, Kepgub DKI tahun 2017 tahun 22 pun juga kita keluarkan untuk keluarkan tindak lanjut dari Inpres nomor 2 tahun 2022. Ini mudah-mudahan salah satu kebijakan pemerintah DKI ini untuk melaksanakan apa yang telah digariskan oleh pemerintah pusat bisa dieksekusi dan bisa didelivery lebih lanjut dan terwujud lanjut. Saya kira untuk batasan TKDN, saya yakin ini cukup disampaikan oleh Pak Mahardi. Ini tadi komponen yang perlu kita lihat adalah yang wajib. Nah, ini yang lebih dari 40% kandungan TKDN-nya, maka yang ada di dalam perencanaan siapapun yang ada di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mewajibkan untuk mengambil utama dulu. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi kami dan kita semua. Mudah-mudahan komponen-komponen produk yang ada di Indonesia ini bisa melebihi dari 40%, sehingga kita yakinkan dengan keberadaan 40% ini menjadi indikator bahwa ekonomi di dalam negeri tumbuh dan termanfaatkan. Saya yakin dengan indikator ini terlihat semakin banyak, implikasi utamanya berarti kesejahteraan akan terwujud dengan lebih menyebar dan lebih merata. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat tadi sebenarnya banyak sekali kita lihat komponen-komponen TKDN yang telah ditetapkan, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ini salah satunya data yang bisa kita manfaatkan karena kami juga selaku pengguna dalam dalam sektor konstruksi, kami juga membangun, kami juga melakukan pelaksanaan pembangunan, sehingga banyak hal yang perlu kita cermati dan kita lihat lebih lanjut terkait dengan material yang kita gunakan memenuhi persyaratan TKDN yang telah ditetapkan. Dengan adanya database yang tadi disampaikan Pak Mahardi, mudah-mudahan kita dengan mudah bisa menghitung, minimal bisa memperkirakan awal penggunaan TKDN pada saat perencanaan, kemudian kita dan bisa kita wujudkan dalam konteks yang lebih nyata, sehingga dalam konteks pelaksanaan penggunaan anggaran itu benar-benar bisa mencerminkan apa yang telah digariskan oleh pemerintah untuk penggunaan produk dalam negeri. Ini kalau kita lihat banyak komponen sektor konstruksi ini mungkin yang relatif cukup kecil masih relatif cukup banyak, ya, karena sebagian produk-produk yang ada di
material building itu juga sangat variatif sekali. Nah, ini kami juga butuh data-data yang lengkap terkait dengan material-material yang terkait dengan pembangunan. Mudah-mudahan kalau material informasi nilai TKDN-nya lengkap, kita bisa melakukan penilaian mandiri atas penggunaan material dalam negeri dalam konteks perencanaan di awal, sehingga kita bisa bisa antisipasi terkait dengan material-material yang bisa dipilih antara produk-produk yang ada, kemudian kita bisa tentukan, kemudian bisa kita pastikan terkait dengan penggunaan TKDN-nya. Ini kalau kita melihat dalam komponen itu, lampu jalan itu juga variansinya cukup tinggi, ada yang 17,95 sampai dengan 69. Ini relatif pada split yang cukup besar. Nah, ini artinya apa di sini kalau kita lihat? Berarti masih ada juga komponen-komponen lighting yang masih menggunakan komponennya masih rendah. Nah, ini. Tapi juga dilihat seperti ini kita bisa memastikan bahwa juga ada juga bahwa lampu jalan yang komponennya kandungan produk dalam negerinya juga relatif tinggi juga. Ini kalau sudah lebih dari 40 wajib, nah kan kira-kira seperti itu. Yang ini mungkin menjadi menjadi pertimbangan-pertimbangan kami, saya dan teman-teman untuk menetapkan kemudian mengeksekusi apa yang telah digariskan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh Pak Presiden. Ini gambaran pintas terkait dengan penggunaan TKDN dalam material bangunan ya. Ini karena kami dalam konteks pengguna, kami adalah juga sebagai pelaksana, sebagai pembangun, kurang lebih seperti itu. Sehingga banyak hal yang mungkin menjadi perhatian kami untuk bisa kami sikapi, untuk bisa memastikan pelaksanaan, pemilihan, penentuan material-material yang memenuhi persyaratan sebagaimana digariskan. Lanjut. Ini kalau kita lihat sebenarnya implementasi. Nah, ini implementasi karena kami terkait langsung dengan penyelenggaraan bangunan gedung dan kami juga melaksanakan pembangunannya. Kami akan coba mulai dari pengadaannya, perencanaannya, dan tender serta pelaksanaannya. Nah, ini. Kami akan coba nanti mulai dari pengadaan, mungkin pada saat komponen dalam masa pengadaan atau penetapan DIPA ini mungkin ini masih sifatnya masih kebijakan besarnya, belum terlihat secara nyata. Nah ini di situ mungkin akan digariskan penggunaan material dalam negerinya. Namun dalam konteks lebih lanjut ini akan disikapi pada proses tahap perencanaan. Pada saat perencanaan inilah akan terlihat komponen-komponen pada saat nyata. Di sana mungkin di pengadaan akan kita tetapkan bahwa minimal komponen pengadaan kandungan dalam negeri diupayakan sekian persen misalkan seperti itu. Nah, ini untuk selanjutnya dalam konteks perencanaan baru kita bisa tuangkan. Nah, ini bisa dituangkan manakala database tadi berkaitan dengan kandungan TKDN di setiap material atau setiap komponen produk yang ada yang dijual di pasaran itu terinformasi dengan lebih mudah dan lebih jelas. Untuk menghindarkan tadi kita tidak terjebak pada data-data yang tidak valid sehingga diakibatkan penggunaan yang salah terhadap produk yang telah dipilih, misalkan seperti itu. Dengan perencanaan yang matang kemudian kita kita breakdown, kita urai, kemudian kita lihat, kemudian kita analisis komponen-komponen tersebut terhadap aspek penggunaan material dalam negerinya. Mudah-mudahan bisa menjadi menjadi komitmen kita semua untuk bisa mengeksekusinya dengan lebih baik. Kuncinya di sini adalah pada saat
rencana tadi, kalau sudah komponen-komponen tadi sudah diperhitungkan, saya yakin di dalam konteks tender tadi, nah ini kan ada karpet merah manakala kita diberikan preferensi terhadap penggunaan kandungan dalam negeri. Nah, ini juga sebuah kebijakan yang saling bertautan dan saling mendukung. Nah, dengan adanya penggunaan itu kita juga merasa terbantu. Nah, sehingga dengan penggunaan preferensi ini kita bisa bisa merasa nyaman lah, kurang lebih seperti itu, sehingga dalam proses tender itu pun kita tidak tidak mengalami hambatan karena kita menggunakan produk dalam negeri, kira-kira seperti itu. Kemudian dalam konteks pelaksanaannya, pada saat konteks pelaksanaannya ini juga menjadi penting. Manakala mungkin pada saat kita menyusun dokumen perencanaan, kemudian dituangkan selanjutnya di dalam dokumen tender, dan selanjutnya dituangkan di dalam dokumen kontrak. Nah, ini selanjutnya harus dipastikan kembali terhadap apa yang dituangkan di dalam dokumen kontrak itu, terhadap apa yang sudah ditetapkan atau sudah disepakati terhadap material-material yang telah ditetapkan. Ini dengan pengawasan yang cukup bagus, mudah-mudahan apa yang telah digariskan mulai dari perencanaan bisa terwujud. Nah, ini dengan seperti itu kita akhirnya bisa memastikan bahwa apa yang kita rencanakan, kemudian apa yang kita bangun sudah memenuhi kebijakan pemerintah di dalam penggunaan komponen dalam negeri. Lanjut. Ini saya kira ini yang mesti menyampaikan tadi Pak Mahardi, tapi nggak apa-apa, ini sepintas saja. Ini dalam konteks peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 pasal 19. Nah, ini mulai penyusunan spesifikasi teknis KAK. Nah, ini di sana itu di state, menggunakan produk dalam negeri ini menjadi hal penting, menjadi sebuah statement yang mesti Nah, ini namanya dicantumkan di dalam nanti penyusunan rencana dan syarat-syarat teknisnya. Nah, gini. Kemudian berikutnya adalah menggunakan produk mikro. Nah, ini biasanya kalau di kami penggunaan kayak gini biasanya terhadap banyak hal yang biasanya menyangkut rapat dan sebagainya. Kita biasanya selalu menggunakan pada komponen usaha mikro dan kecil serta koperasi. Namun juga tidak luput juga dari penggunaan-penggunaan mungkin pada komponen-komponen konstruksi yang mungkin sudah terverifikasi atau sudah terdaftar di dalam sistem informasi industri. Mudah-mudahan ini juga bisa terwakili sehingga juga bisa terdelivery dengan baik kepada pengguna termasuk kami. Kemudian penggunaan produk ramah lingkungan ini juga di state di dalam spesifikasi teknis penyusunan KAK. Dengan kita melakukan seperti ini, mudah-mudahan penggunaan produk dalam negeri ini bisa kita jaga dan bisa kita wujudkan. Lanjut. Nah, ini kalau lebih lanjut berkaitan karena ini kami dikonstruksi, ini ada banyak hal yang mungkin dalam konteks ini mungkin kalau ini disiapkan nanti mungkin, atau saya akan mencoba menyiapkan sebuah standar standar aplikasi ya untuk memudahkan perhitungan, yaitu harga satuan yang sudah memuat informasi tentang kandungan lokalnya. Nah, ini akan sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini di kami akan coba kita lakukan sehingga harga satuan bangunan, harga satuan material bangunan itu sudah memuat komponen itu, sehingga pada saat kita melakukan penyusunan rencana anggaran RAB yang kemudian dituangkan di dalam sebuah dokumen lelang, itu bisa langsung terlihat nilai total komponen dalam negerinya. Nah, begitu. Nah, ini dengan database saya kira bisa dilakukan dengan mudah. Nah, begitu.
Ya, namun kembali lagi mudah-mudahan apakah nanti juga bisa di-sharing berkaitan dengan apa namanya, kalau kita servis, sehingga pada servis material, komponen material yang ada di pemerintah bisa di link serviskan kepada kami, sehingga kami nanti pada saat menyusun apa namanya anggaran, kemudian menyusun dokumen, itu bisa langsung terlihat komponen kandungannya gitu dengan cepat dan saat itu juga. Nah, sehingga semua produk yang ada pun juga bisa kita handle dengan cepat sehingga tidak ada kekhawatiran. Biasanya kalau di-download, pada saat di-download 2 minggu yang lalu masih dipakai, kemudian lupa lagi, ternyata nggak di-download kembali, ada material baru lain yang kita agak khawatir mungkin. Nah, dengan adanya apa namanya service, link service yang dibangun, nah ini mudah-mudahan dibangun pola kolaborasi dan integrasi data, mudah-mudahan akan menjaga kepastian kami selaku pengguna material atau pengguna komponen atau pengguna apa namanya bagian-bagian dari konstruksi itu bisa terjaga terhadap pelaksanaan kewajiban untuk melaksanakan garis kebijakan penggunaan komponen dalam negeri. Nah, mudah-mudahan dengan tadi kami berharap bisa dilakukan. Lanjut. Nah, selanjutnya ini sebagai contoh. Nah, ini kalau kita lihat BOQ-nya, misalkan ini salah satu anggaran, contoh anggaran, kita bisa melakukan perhitungan dengan cepat. Nah, ini dengan kalau ini seandainya semua materialnya, semua komponen yang ada di pemerintah kemudian bisa dihubung-linkkan dengan sistem data, kita akan menyiapkan nanti mungkin aplikasi penyusunan RAB yang mungkin mudah dipahami bagi kami selaku aparat di pemerintah daerah, khususnya yang tidak memiliki bidang kompetensi yang relatif sama. Karena kami sadari juga, kami selaku pembina juga di dalam konteks jasa konstruksi di pemerintahan daerah, khususnya di di lingkungan kami sadari kondisi semua aparat di teman-teman tidak memiliki ilmu yang sama. Dengan harapan sebuah data yang tersatukan atau terintegrasi ini akan memudahkan siapapun yang tidak memiliki background yang spesifik mampu melihat, mampu mengendalikan, nah begitu. Sehingga kepada para pengguna anggaran, kepada PPK ini bisa memastikan bahwa apa yang direncanakan, apa yang akan dibuat itu sudah memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan. Lanjut. Ini juga saya kira sama, artinya tadi kalau ini secara manual ini akan relatif sulit bagi teman-teman yang akan melaksanakan, terutama yang tidak memiliki background yang lebih spesifik. Mereka akan mempercayakan kepada perencana, sehingga pada saat mereka harus memverifikasi, mereka sepenuhnya percaya kepada orang yang memang sudah ditunjuk. Nah, ini sehingga untuk kemampuan memverifikasi akhirnya pun kembali kepada